Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jumpa lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan memulai pembelajaran yang baru. Sebelum kita memulai pembelajaran yang baru, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Angkat tangannya sama-sama, Nak. Kita berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan sekarang Ibu minta kalian cek temannya di sebelah kanan, kirinya, samping. Siapa kira-kira yang tidak masuk? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Berarti hari ini lengkap. Semua jumlah siswanya 20 orang ya anak-anak. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang apa? Iya betul, tentang hewan peliharaanku. Pintar, hebat ya. Siapa di sini suka memelihara hewan? Hewan mempunyai bagian tubuh. Apa saja bagian-bagian tubuh hewan? Contoh pada hewan kucing. Coba, apa saja bagian-bagian tubuh kucing? Ya, kucing mempunyai kepala, badan, kaki, dan ekor. Nah, di kepala kucing ada mata, telinga, hidung, mulut, dan kumis. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang hewan peliharaanku, bagian-bagian tubuh hewan. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan, lingkungan tempat hidup hewan dan tumbuhan. Seperti biasa, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat memberikan contoh hewan dan tumbuhan yang hidup di darat dan di air. Lalu yang kedua, siswa dapat membedakan tempat hidup makhluk hidup di darat dan di air. Ada yang tahu nggak tempat hidup itu apa? Iya, jadi tempat hidup sama saja seperti rumah, berguna untuk beristirahat, makan, dan yang paling penting berguna untuk tempat tinggal. Ada yang tahu tidak makhluk hidup itu apa saja? Ya, makhluk hidup terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, coba kalian amati hewan apa saja yang berada di sekitar rumah kalian. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah hewan kambing. Tempat hidupnya di mana? Di darat apa di laut? Iya, di darat. Pintar ya. Nah, kita sebagai manusia hanya bisa hidup di darat, tidak bisa hidup di air. Tetapi dengan hewan dan tumbuhan bisa hidup di darat maupun di air. Coba, hewan darat itu apa? Hewan darat adalah hewan yang selama hidupnya di
di darat. Dia tidak bisa berhidup di air. Coba sebutkan hewan-hewan yang hidup di darat. Iya, ada sapi, ada kambing, ada kucing, kecoa, tikus, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya ada hewan yang hidup di air. Coba, apa saja hewan yang hidup di air? Ya, ada ikan, udang, kepiting, dan kerang. Nah, ikan hanya bisa hidup di air. Ikan tidak bisa hidup di darat. Jika ikan loncat ke daratan, maka ikan tersebut akan mati. Ikan ada yang hidup di kolam, sungai, atau laut. Nah, kalau contoh ikan yang hidup di kolam itu ada ikan emas, gurame, dan nila. Lalu contoh ikan yang hidup di laut ada ikan hiu, lumba-lumba, kakap, dan tongkol. Selain itu, di dalam laut masih banyak hewan lainnya ya. Ada hewan yang hidup di keduanya, di darat maupun di air. Contoh hewan yang hidup di darat dan di air adalah ada katak, ada penyu, dan buaya. Nah, kita ambil contoh ya, katak. Nah, mereka itu bisa bertahan hidup di keduanya. Pada saat di darat, katak makan nyamuk. Dan pada saat di dalam air, katak makan hewan-hewan kecil di dalam air. Katak tidak bisa terus di darat. Jika kulitnya mulai kering, katak masuk lagi ke dalam air. Kulit katak harus selalu basah. Anak-anak, selain di darat dan di air, ada juga hewan yang hidup di pohon. Coba, siapa yang tahu hewan apa yang sering ke pohon? Iya, contohnya ada burung, ada monyet, dan kelelawar. Nah, burung bisa membuat sarangnya di dahan pohon. Kelelawar pun bisa bergelantungan di dahan pohon. Nah, ada juga beberapa hewan yang mempunyai rumah yang disebut kandang atau sarang. Ada hewan yang membuat sarangnya sendiri seperti burung, tupai, laba-laba, dan lebah. Selain itu, ada juga hewan yang dibuatkan kandangnya oleh orang yang memeliharanya, seperti anjing, kuda, dan kambing, dan masih banyak yang lainnya ya. Beda-beda, ada di air, di darat, dan juga di tanah. Coba, contoh tumbuhan yang hidup di darat ada apa saja? Ya, jadi ada pohon jagung, bunga matahari, dan pepaya. Pohon jagung merupakan tanaman rumput-rumputan dan berbiji tunggal. Apa sih ciri-ciri dari tanaman jagung ini? Ya, jadi ciri-ciri dari tanaman jagung ini antara lain ada akar serabut, tulang, dan berbentuk sejajar, memanjang, dan biji berkeping. Ciri lainnya yaitu seperti batang. Nah, selanjutnya coba perhatikan tumbuhan yang tumbuh pada batang pohon berikut. Di manakah tumbuhan tersebut tumbuh? Nah, tumbuhan tersebut tumbuh pada pohon lain. Tumbuhan yang menumpang dan tumbuh pada pohon besar disebut benalu. Tumbuhan yang ditumpanginya disebut inang. Nah, contoh pohon yang menjadi inang yaitu pohon mangga dan pohon jambu. Selain benalu, ada juga tumbuhan lain yang tumbuh di pohon lain, yaitu seperti anggur. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan. Sudah jelas semua ya? Kalau sudah jelas, Ibu akan membagi 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang.
Kelompok yang pertama yaitu tugasnya mengelompokkan hewan dan tumbuhan apa saja yang dapat bertahan hidup di darat. Lalu untuk kelompok yang kedua, tugasnya yaitu mengelompokkan hewan dan tumbuhan apa saja yang dapat bertahan hidup di air. Nah, setelah kita melakukan tugas kelompok ini, nanti Ibu akan menentukan contoh seperti ini. Nah, perhatikan ya. Kita akan pasangkan hewan dengan rumahnya dan tumbuhan dengan tempat hidupnya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran selesai, bagaimana kalau kita menyanyi terlebih dahulu? Kita nyanyi hewan yang hidup di darat. Hewan ini. Coba tebak, itu hewan apa? Iya, hewan kambing, pintar. Kita mulai nyanyi ya. Lagunya Anak Kambing Saya. Koko Anana. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica ada di kampung baru. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica ada di kampung baru. Nah, jadi anak-anak, lagu itu tadi adalah nyanyian tentang hewan yang hidup di darat. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diserap dengan baik. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Mari angkat tangannya. Kita tundukkan kepala lalu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.